Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Apriyanti Hendiarini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Decision Support System dengan metode Linear Programming. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang pengertian Linear Programming. Linear Programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Model yang digunakan dalam memecahkan masalah alokasi sumber daya perusahaan adalah model matematis. Fungsi dalam linear programming ada dua. Yang pertama itu adalah objective function, di mana fungsi ini menggambarkan tujuan di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimum. Digambarkannya seperti ini. Maksimumkan Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus C3 X3 dan seterusnya, C yang ke N sampai X yang ke N. Untuk constraint function adalah merupakan penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Digambarkannya seperti ini. A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 sampai A1 yang ke N dan X yang ke N lebih kecil sama dengan B1. Berikut seperti ini gambarannya. Langkah-langkah dalam metode grafik itu ada 4. Yang pertama, tentukan fungsi dan tujuan. Yang kedua, identifikasi batasan yang berlaku. Yang ketiga, gambar garis fungsi batasan. Yang keempat, cari titik paling optimal. Saya akan memberikan contoh dalam sebuah kasus yang deskripsinya seperti berikut. Sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo dan kelas ekonomi hanya 20 kilo. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1.440 kilo. Harga tiketnya kelas utama itu 600.000. Kalau kelas ekonomi 400.000. Jadi berapakah pendapatan maksimum yang diperoleh? Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita misalkan X itu adalah banyaknya penumpang kelas utama, Y itu adalah banyaknya penumpang kelas ekonomi. Ya, yang saya gambarkan dalam tabel di bawah ini. Total penumpang X kelas utama itu adalah 1. Kelas ekonominya juga 1. Total bagasinya itu adalah total penumpangnya 48 maksimum. Model matematiknya dalam pertidaksamaan linearnya itu adalah X plus Y lebih kecil dan sama dengan 48. Untuk berat bagasi, X-nya 60, Y-nya 20, totalnya bagasinya itu adalah 1.440. Digambarkan pertidaksamaan linearnya itu adalah 60X plus 20Y lebih kecil dan sama dengan 1.440. Untuk mencari pendapatan maksimum, di sini ada X 600.000 untuk harga tiket kelas utama,
harganya adalah 400.000 untuk harga tiket kelas ekonomi. Totalnya saya simbolkan sebagai Z. Model pertidaksamaan linearnya itu adalah 600X plus 400Y sama dengan Z. Jadi, berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya adalah yang pertama, X plus Y lebih kecil dan sama dengan 48, itu adalah total penumpangnya. Terus yang kedua, 60X plus 20Y lebih kecil dan sama dengan 1440 adalah berat bagasinya. Ini disederhanakan menjadi 3X plus Y lebih kecil dan sama dengan 72. Yang ketiga, X lebih besar dan sama dengan 0. Karena banyaknya penumpang di kelas utama tidak mungkin negatif. Begitu juga dengan Y harus lebih besar dan sama dengan 0. Karena banyaknya penumpang kelas ekonomi pun tidak mungkin negatif. Dari ilustrasi yang tadi, perhitungan tadi, itu didapatkan grafik seperti ini. Dengan perpotongan garis-garis X plus Y sama dengan 48. Dan 3X plus Y sama dengan 72. Ini sama dengan ini. Ini berarti ke sini. Terus X plus Y harus lebih kecil dan sama dengan 48. X plus Y itu lebih kecil sama dengan 72 ini. Nah, dengan melakukan teknik eliminasi dan substitusi, didapatkan X sama dengan 12, Y sama dengan 36, atau di titik koordinat 12,36. Oke, titik-titik sudut yang lain adalah 0,0, 24,0, dan 0,48. 0,48. Oke. Untuk menguji titik sudut tersebut, saya ilustrasikan sebagai berikut. Titik 12,36 itu dijabarkan berarti 600 kali 12 plus 400 kali 36. Menghasilkan 21.600.000. Untuk titik yang kedua, 24,0 digambarkan 600 kali 24 plus 400 kali 0 sama dengan 14.400.000. Untuk titik yang ketiga, 0,48 digambarkan berarti 600 kali 0 plus 400 kali 48 menghasilkan 19.200.000. Dari ketiga titik tersebut, maka yang mendapatkan pendapatan maksimum itu diperoleh jika penumpang pada kelas utama adalah 12. Penumpang pada kelas ekonomi itu adalah 36. Jadi keuntungannya adalah 21.600.000. Jadi pendapatan maksimum didapatkan dari titik 12,36. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mempresentasikan mata pelajaran Decision Support System dengan metode linear programming. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.